Suatu hari, seorang pembeli tua menatap siomay itu lama sebelum berkata, "Nak, rezeki yang kotor hanya akan membawa petaka." Pak Dharma tersinggung. Ia mengusir orang tua itu dengan kata-kata kasar. Sejak kejadian itu, masalah demi masalah mulai muncul. Gerobaknya sering rusak tanpa sebab. Uangnya kerap hilang entah kemana. Namun, ia tetap keras kepala, menganggap semua itu hanya kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh penonton yang setia menyimak kisah penuh hikmah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sebuah cerita yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap perbuatan di dunia ini tidak pernah luput dari balasan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita selalu jujur, terutama dalam mencari rezeki. Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang pedagang siomay ayam bernama Pak Dharma. Setiap sore, gerobaknya selalu dikerumuni pembeli. Siomay buatannya terkenal gurih, murah, dan porsinya mengenyangkan. Banyak orang memuji kelezatannya, bahkan anak-anak sekolah menjadikan siomay itu sebagai jajanan favorit. Namun, di balik senyum ramah dan sapaan halusnya, Pak Dharma menyimpan rahasia kelam. Demi meraup keuntungan besar, ia tak lagi menggunakan ayam segar dari pasar. Ia memilih jalan pintas yang keji, membeli ayam tiren, ayam mati kemarin, dengan harga sangat murah. Daging itu ia cuci, direbus lama, lalu dicampur bumbu kuat agar bau busuknya tersamarkan. Setiap kali ada pembeli memuji siomaynya, Pak Dharma hanya tersenyum puas. Dalam hatinya, ia merasa licik dan cerdik. Yang penting laku, pikirnya. Ia menutup mata terhadap dosa yang ia perbuat, seolah keselamatan dan kesehatan pembeli bukan urusannya. Padahal, rezeki yang ia kumpulkan berasal dari kebohongan dan membahayakan banyak orang. Tanpa ia sadari, langkah awal menuju azab perlahan sudah dimulai. Bisnis lancar, hati semakin gelap. Hari demi hari usaha Pak Dharma semakin ramai. Penghasilannya meningkat tajam dibanding pedagang siomay lain. Ia bahkan mampu memperbesar gerobaknya dan membeli peralatan baru. Tetangganya mulai iri, mengira Pak Dharma hanyalah pedagang ulet dan pekerja keras. Namun, kesuksesan itu justru membuat hatinya semakin gelap. Setiap subuh, alih-alih berdoa agar dagangannya berkah, Pak Dharma sibuk menghitung keuntungan. Ia makin sering membeli ayam tiren dalam jumlah besar dari pemasok gelap di pinggir kota. Istrinya sempat curiga, bau daging yang dibawa pulang seringkali aneh dan menusuk. Saat ditanya, Pak Dharma marah dan membentaknya. "Kamu tidak perlu tahu urusan daganganku," katanya kasar. Sejak saat itu, sang istri hanya bisa diam, meski hatinya gelisah. Di sisi lain, beberapa pembeli mulai mengeluh sakit perut, mual, dan pusing setelah makan siomaynya. Pak Dharma pura-pura tidak tahu. Ia berdalih bahwa mungkin pembeli itu salah makan di tempat lain. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia tetap berjualan seperti biasa. Setiap uang yang masuk ke sakunya terasa panas, tapi ia mengabaikan firasat muruk itu. Baginya, selama belum ketahuan, semuanya aman. Ia tak sadar bahwa keserakahan telah membutakan nuraninya. Tanda-tanda peringatan. Suatu malam, Pak Dharma mulai sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat ayam-ayam mati mengejarnya. Tubuh mereka membusuk, mata mereka menatap penuh amarah. Pak Dharma terbangun dengan keringat dingin, nafas terengah-engah. Anehnya, mimpi itu datang berulang kali. Bahkan saat berjualan, ia sering merasa mual dan pusing mencium aroma siomaynya sendiri. Beberapa kali tangannya gemetar saat memotong adonan. Suatu hari, seorang pembeli tua menatap siomay itu lama sebelum berkata, "Nak, rezeki yang kotor hanya akan membawa petaka." Pak Dharma tersinggung. Ia mengusir orang tua itu dengan kata-kata kasar. Sejak kejadian itu, masalah demi masalah mulai muncul. Gerobaknya sering rusak tanpa sebab. Uangnya kerap hilang entah kemana. Namun, ia tetap keras kepala, menganggap semua itu hanya kebetulan. Peringatan demi peringatan datang, tapi Pak Dharma memilih menutup mata dan telinga. Ia belum sadar bahwa azab tidak selalu datang seketika, melainkan perlahan menunggu waktu yang tepat. Penyakit misterius. Tak lama kemudian, Pak Dharma jatuh sakit. Awalnya hanya sakit perut ringan, namun lama-lama berubah menjadi nyeri hebat yang membuatnya tak bisa berdiri lama. Dokter tak menemukan penyebab pasti, obat apapun tak mempan. Ironisnya,
Meski tubuhnya melemah, ia tetap memaksa berjualan. Kalau tidak jualan, tidak makan, katanya. Padahal penyakit itu seakan menjadi cermin dari kejahatan yang ia lakukan setiap hari. Setiap mengukus siomay, dadanya terasa sesak, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Namun ia tetap mengaduk adonan dari daging ayam tiren, seolah tak ada yang salah. Penyakit itu membuatnya sering marah dan emosi. Pelanggan yang sedikit protes langsung ia bentak. Perlahan orang-orang mulai menjauh, tapi ia tak mau berubah. Ia tak sadar bahwa tubuhnya sedang memakan dosa yang ia kumpulkan sendiri. Terbongkarnya kebusukan. Suatu sore, seorang mantan pemasok ayam tiren tertangkap warga karena mencemari lingkungan. Dalam penyelidikan, nama Pak Dharma ikut terseret. Warga mulai curiga dan melapor ke pihak berwenang. Petugas datang memeriksa gerobaknya. Mereka menemukan sisa daging busuk di dalam cool box. Bau menyengat tak bisa disembunyikan lagi. Pak Dharma pucat, tubuhnya gemetar. Warga marah. Mereka merasa dikhianati dan diracuni selama ini. Pak Dharma hanya bisa tertunduk, tak mampu membela diri. Kebusukan yang ia sembunyikan bertahun-tahun akhirnya terbongkar. Kehancuran usaha dan kehormatan. Gerobaknya disita, namanya tersebar sebagai pedagang curang. Tak ada lagi yang mau membeli dagangannya. Tetangga menjauh, anak-anak menunjuknya dengan rasa takut dan jijik. Harta yang ia kumpulkan habis untuk berobat dan urusan hukum. Istrinya menangis setiap malam, menyesali perbuatan suaminya. Pak Dharma merasakan kehancuran total. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri. Penyesalan yang terlambat. Dalam kondisi sakit parah, Pak Dharma teringat semua peringatan yang dulu ia abaikan. Air matanya jatuh. Ia menyesal, namun semuanya terasa terlambat. Ia menyadari bahwa keuntungan haram tak pernah membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah penderitaan, dunia dan akhirat. Kepergian Pak Dharma meninggalkan luka dan pelajaran mendalam bagi banyak orang. Warga yang dulu menjadi pelanggannya masih menyimpan trauma, sementara keluarganya harus menanggung rasa malu dan penyesalan yang tak berkesudahan. Semua itu terjadi bukan dalam semalam, melainkan akibat dari keserakahan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Kisah Pak Dharma menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para pedagang, agar selalu mengedepankan kejujuran dan rasa takut kepada Tuhan. Jangan pernah menukar keselamatan orang lain dengan keuntungan sesaat. Karena rezeki yang halal, meski sedikit, jauh lebih menenangkan daripada harta melimpah yang penuh dosa. Aku temukan